Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat 10 April 2020. Kembali lagi saya di vlog saya hari ini. Hari ini kita akan melihat kondisi dan situasi terkini di tempat saya tinggal, yaitu Kota Binjai, Sumatera Utara. Kita akan keliling-keliling sambil membahas isu-isu terkini tentang COVID-19 ataupun yang kita kenal dengan virus corona. Oke. Nah, ini Jalan T. Amir Hamzah, Kota Binjai, ataupun jalan lintas Medan Banda Aceh. Yang kita lihat, mungkin banyak usaha-usaha kecil menengah yang terpukul akibat social distancing. Namun sepertinya di Kota Binjai tidak begitu terpengaruh dengan kondisi ataupun isu-isu yang berkembang saat ini, karena Kota Binjai merupakan salah satu kota yang nol yang positif, tidak ada yang terpapar atau positif corona. Walaupun tetap ada orang dalam pengawasan ataupun ODP, namun mudah-mudahan orang dalam pengawasan tersebut, insya Allah kita sama-sama doakan mudah-mudahan tidak terpapar atau tertular virus corona. Saya mau cuci mobil dulu sebentar di sini. Oke, mobil sudah bersih. Kita akan melihat-lihat ke pusat kota. Ya, kita mulai memasuki pusat Kota Binjai. Inilah Kota Binjai di hari Jumat tanggal 10 April 2020. Masih di Jalan Tengku Amir Hamzah. Seperti kita lihat, masih banyak orang yang berlalu lalang. Sepertinya Kota Binjai tidak terlalu terpengaruh dengan isu terkini tentang wabah COVID-19. Namun pengaruhnya itu lebih kepada perlambatan ekonomi. Ya, karena mungkin semua daerah juga merasakan yang sama. Seperti kita lihat, walaupun banyak orang di jalan, namun toko-toko sebagian ada yang tutup, ada yang buka tapi minim pelanggan. Nah, itu toko baju. Karena banyak kegiatan-kegiatan yang tidak berjalan, yang mengharuskan para pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, mau tidak mau harus menutup usahanya. Ini kita berada di perempatan atau perlimaan, ya, Simpang 5 Tugu Kota Binjai. Persimpangan di Tugu Kota Binjai. Tugunya Kota Binjai.
kita prihatin adalah terutama para abang beca yang sepi dengan pelanggan, para driver ojol juga sangat prihatin. Semoga kondisi ini cepat berlalu. Ini Jalan Pahlawan, banyak toko-toko spare part kendaraan bermotor. Jadi pusat kota Binjai ini, jalan utamanya itu dibagi menjadi ruas satu arah. Ini apabila kita ke pusat kota, kita harus melewati Jalan Pahlawan ini. Ini kawasan kota tua ya di Binjai. Banyak bangunan-bangunan tua yang ada di sini. Oh, jalannya ditutup setengah. Nah, di sini namanya Jalan Cokro Aminoto di bawah Skycross Kota Binjai. Dan di sini kita belok kiri. Kalau malam daerah ini penuh dengan pedagang makanan di malam hari, atau lebih populer di Kota Binjai disebut dengan pasar kaget. Nah, jadi kalau malam daerah sini tuh nanti di jalan-jalan parkiran sini itu dibuat tenda-tenda kalau malam. Jadi rata-rata malam di sebelah kiri sini itu jualan-jualan makanan. Nah, pasar kaget. Jadi pasar kaget itu sudah cukup lama. Disitulah pusat-pusat kuliner Kota Binjai pada zaman-zaman dulu, karena sekarang juga sudah banyak pusat kuliner ataupun kafe-kafe. Jadi pusat kuliner di Kota Binjai itu yang terkenal mulanya adalah pasar kaget. Nah, kalau misalnya kita mau ke pusat kota bisa terus dan juga bisa belok kanan. Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kota Binjai ini tidak terlalu besar ya. Memang Kota Binjai adalah salah satu kota penyangga di Sumatera Utara, khususnya berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan juga Kota Medan. Nah, ini kita sekarang sudah berada di Jalan Jenderal Sudirman, jalan protokolnya Kota Binjai. Di Jalan Sudirman ini juga kawasan pertokoan, banyak pusat-pusat pertokoan di sini, perbankan dan lain-lain. Nah, di sebelah kiri itu, di situ, itu adalah kantor Wali Kota Binjai. Di sebelah kanannya, di sebelah depannya ya, sebelah depan kantor Wali Kota itu adalah Lapangan Merdeka Kota Binjai. Kebijakan pemerintah yang menyerukan untuk social distancing ya menjadi sangat berpengaruh terhadap kepadatan lalu lintas
jalan utama di Kota Binjai. Nah, itu Merdeka, Kota Binjai cukup asri. Jadi Kota Binjai ini cukup asri, cukup lumayan tertata. Taman. Kita akan mengelilingi lapangan Merdeka Kota Binjai. Nah, di situ itu rumah dinas wali kota. Di pintu masuk sepertinya kelihatannya dipasang sterilisasi ya, tempat alat untuk mensterilisasi orang keluar masuk seperti yang kita lihat. Nah, jadi sebelum masuk mungkin disemprotkan dulu disinfektan supaya untuk keamanan yang berdomisili di situ. Nah, ini Tanah Lapang Kota Binjai. Nah, seharusnya di sini setiap harinya itu penuh dengan pedagang kaki lima. Nah, ini seharusnya di setiap ini. Nah, ini hanya tinggal beberapa saja kelihatannya. Ini beberapa saja kelihatannya. Sepertinya sangat berpengaruh juga untuk pedagang kaki lima ya. Kaki lima juga ternyata kena imbas juga akibat dari COVID-19. Kita kembali lagi di jalan yang tadi, Jalan Sudirman, untuk kembali ke rumah. Nah, salah satu bangunan yang sebenarnya ikonik di Kota Binjai, namun fungsinya tidak ini adalah salah satunya adalah ini, Sky Cross. Jadi di Binjai itu ada Sky Cross yang membelah jalan sebenarnya. Di atasnya itu sebenarnya akan difungsikan untuk pedagang-pedagang kecil, namun karena kurangnya sosialisasi mungkin dari pemerintah ataupun kurangnya fasilitas seperti misalnya parkir ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa merangsang pembeli untuk naik ke atas, akhirnya Skycross itu menjadi terkesan mubazir dan tidak difungsikan. Sayang sekali. Nah, ini titik kembar. Kenapa dibilang titik kembar? Karena dia ada dua sisi titiknya, makanya dibilang titik kembar. Nah, kita sudah berada kembali di Tugu Bundaran Kota Binjai. Itu Tugu Kota Binjai, ikon Kota Binjai. Nah, ini kita sekarang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Binjai. Jalan lintas juga, lintas Sumatera. Secara umum mungkin kita bisa menyimpulkan pandemik COVID Corona ini berpengaruh paling tidak 50% terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di Kota Binjai.
begitulah tadi highlight Kota Binjai di tanggal 10 April 2020. Dan sepertinya sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi corona. Ya, semoga mudah-mudahan saja wabah ini cepat berakhir dan kegiatan perekonomian masyarakat dapat kembali seperti sedia kala. Demikian saja vlog ringan saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semua. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.